Ya, jadi hari ini materi kita melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kan kita membahas tentang apa namanya pendugaan parameter ya. Jadi kita menduga variabel dari populasi dari sampel yang kita ambil. Nah, hari ini kita masuk ke materi uji hipotesis. Dari uji hipotesisnya, oke, saya izin off cam ya. Ya, jadi mungkin kalian masih ingat di awal pertemuan kuliah kita di mata kuliah statistik dan probabilitas, goal atau tujuan akhir dari tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana nanti kita bisa menguji. Jadi kalian bisa menguji apa namanya hasil karya kalian misalnya gitu ya, atau hasil penelitian kalian, bisa itu tugas akhir atau misalnya kalian ikut PKM gitu. Nah, ketika kalian membuat tugas akhir atau apapun itu ya melakukan riset kan seharusnya kita yakin nih bahwa apa yang kita buat itu tuh betul gitu. Jadi hasil yang kita peroleh dari apa namanya misalnya alat yang kita buat ini sudah maksimal, bagus gitu ya. Misalnya nih kalau kita membuat sistem informasi, kalian membuat sistem informasi, maka sistem informasi yang kalian buat itu adalah perbaikan dari sistem informasi yang kemarin yang sudah ada gitu. Jadi ini adalah sebuah pembaruan dari sistem. Nah, tentu kalau kita mau ngeklaim aja punya aku lebih bagus nih dari yang kemarin gitu kan, orang nggak akan percaya gitu ya. Nah, secara ilmiah maka kita harus buktikan secara statistik. Nah, jadi kalian nanti akan misalnya membuat tugas akhir, tentu kalian akan melakukan apa namanya uji coba ke beberapa user misalnya. Ambillah usernya 30 atau berapa gitu untuk menggunakan apa namanya sistem informasi yang kalian buat gitu. Nanti dicatat responnya seperti apa gitu ya. Nah, dari hasil hasil uji coba itu kepada user yang diambil sebagai sampel itu nanti akan membuktikan bahwa apa yang kalian ucapkan, kalian klaim bahwa aplikasi yang saya buat ini lebih baik dari yang kemarin itu akan dipercaya orang gitu. Jadi tujuan dari pengujian hipotesis itu begitu. Nah, klaimnya tentu kita lebih bagus gitu. Orang nggak ada yang klaim punya aku tuh jelek tuh nggak ada. Jadi justru disinilah kita akan menganggap membuktikan apa yang kita buat itu bagus. Ya, nah itu akan kita pelajari di pengujian hipotesis kali ini. Jadi kita coba kenali dulu hipotesis itu apa sih gitu ya. Hipotesis itu sebetulnya sebuah anggapan atau asumsi. Nah, karena ini anggapan, maka anggapan ini bisa bernilai benar, bisa juga salah, gitu kan ya. Jadi kalau kita ngeklaim atau membuat sesuatu, walaupun klaimnya itu benar, nanti justru kita akan membuat membuktikan apa yang kita klaim itu benar, gitu. Tapi karena ini asumsi, maka asumsi itu tergantung dari hasil penelitian atau dari hasil apa namanya respon yang kita ambil dari sampel itu untuk mengetahui hasilnya. Ternyata hipotesis yang saya buat nih salah nih gitu. Ternyata hipotesis yang saya buat nih benar gitu ya. Nah, itu berdasarkan dari data sampel yang kita ambil gitu. Contohnya seperti apa sih ya? Contohnya misalnya pertumbuhan ekonomi naik 4,5%. Orang nggak akan percaya kalau kita nggak lakukan penelitian. Atau tingkat inflasi mencapai 10%. Kata siapa kan gitu ya yang tidak melakukan penelitian. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya hipotesis itu banyak jenisnya. Ada hipotesis yang dilakukan karena riset. Biasanya ini dilakukan oleh peneliti-peneliti gitu ya. Kemudian satu lagi adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini adalah hipotesis yang dirumuskan dengan statistik. Artinya dari data sampel yang kita ambil. Masih ingat ya, statistik itu adalah variabel-variabel yang dimiliki oleh sampel. Kalau yang dimiliki oleh populasi untuk lingkupan yang lebih besar, maka kita sebutnya parameter. Gitu ya. Jadi sebetulnya parameter sama statistik itu sama, cuma lingkupnya aja yang berbeda. Lalu parameter atau statistik itu apa sih? Sebetulnya dia variabelnya,
gitu ya variabelnya. Jadi misalnya variabelnya itu variabel rata-rata atau variabel simpangan baku gitu kan. Nah, itu kan di populasi ada, di sampel yang kita ambil juga ada. Cuma namanya beda aja. Karena sampel itu kita ngambil lalu kita ngitung sendiri, maka itu adalah data statistiknya gitu. Tapi kalau populasi kan kita tidak menghitung sendiri. Kalau kita mau ngitung populasi kan besar banget. Makanya kita ngambilnya sampel gitu ya. Nah, data rata-rata maupun simpangan baku miliknya populasi itu yang kita sebut dengan parameter. Gitu ya. Oke. Jadi, asumsi atau anggapan atau pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah ini itu nanti mengenai parameter dari populasi. Ya, kenapa kok parameter kan kita ngambilnya sampel, Bu, gitu. Ya, kita ngambil sampel itu kan sebetulnya untuk menduga parameter dari populasinya, seperti yang kemarin kan, karena kita tidak mungkin menghitung semua variabel atau data dari populasi. Makanya kita ngambil sebagian data sebagai sampel, gitu ya, mengambil sebagian data dari sampel yang akan kita hitung untuk menggambarkan parameter dari populasinya, gitu. Nah, ini untuk mengklaim kita kembali ke uji hipotesis untuk ngeklaim bahwa apa yang kita buat itu benar, maka kita harus melakukan pengujian dengan memakai data dari sampel yang kita ketahui gitu ya untuk mengetahui apakah asumsi yang kita terapkan itu benar atau salah gitu. Nah, kemudian kan nanti tadi ada saya katakan bahwa asumsi itu bisa bernilai benar atau salah tergantung dari sampel yang nantinya akan kita ambil. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, salah di sini itu bukan berarti tidak benar. Oh ini nggak bisa dipakai nih, nggak benar. Bukan begitu. Jadi dikatakan tidak benar itu karena kita tidak cukup bukti. Buktinya itu nggak cukup untuk menyatakan bahwa hipotesis ini tuh benar gitu. Makanya oke kita katakan ini nggak benar nih. Modalnya nggak cukup, informasinya kurang cukup. Maka kita tidak bisa menyimpulkan ini valid gitu. Jadi eh, dari asumsi tadi yang akan kita terapkan bahwa buatan saya ini bagus nih, lalu kita ngambil data, dihitung secara statistik, kemudian nanti akan ada dua kesimpulan. Kita menerima hipotesisnya atau kita menerima asumsi itu atau menolak asumsi itu. Gitu ya. Jadi akan ada dua keputusan. Menolak hipotesis atau menerima hipotesis. Nah, tapi sekali lagi, menolak hipotesis itu artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesisnya nggak benar. Bukan salah ya, tapi nggak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak cukup informasi dari sampel yang diambil untuk menyatakan bahwa hipotesisnya itu apa namanya benar gitu. Nggak cukup informasinya, maka ya harus ditolak gitu ya. Jadi demikian juga, walaupun kita menerima hipotesisnya, itu juga tidak berarti hipotesisnya benar ya. Kebetulan aja waktu kita ngambil hipotesis, ngambil sampel, kemudian kita bandingkan dengan hipotesis yang kita buat, itu kok cocok, diterima gitu, masuk dalam wilayah. Jadi di dalam statistik itu ada kita merancang daerah sebagai daerah untuk menerima hipotesis sama daerah untuk menolak. Jadi ini apa namanya sama kayak pendugaan parameter yang kemarin kita membuatnya range bukan titik gitu ya. Kalau ternyata masih masuk di daerah eh, menerima hipotesis maka kita terima gitu. Tapi kalau di luar range itu ya berarti kita tolak. Begitu intinya begitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuat hipotesisnya nanti? Cara membuat hipotesisnya nanti kita akan membuat dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol. Nanti simbolnya begini, H0. Sama harus ada tandingannya. Karena kan nanti tuh kita nerima H0 atau menolak H0 gitu ya. Kalau menolak H0, maka langkah selanjutnya apa nih gitu. Jadi makanya harus dibuat dua. Ada hipotesis satunya. Namanya hipotesis tandingan dari hipotesis H0 tadi. Atau hipotesis alternatif gitu. Ini sebagai untuk jaga-jaga kalau H0 atau hipotesis nol ini ditolak. Kalau ini ditolak, maka mau nggak mau kita harus menerima tandingannya. Gitu. Jadi ada H0, ada H1, atau ada yang menyebut HA.
hipotesis alternatif gitu ya. Tapi kalau saya akan pakai H1 ya. Jadi nanti ada H0, ada H1. Nah, sekali lagi H0 itu adalah apa namanya? Bagian yang harapannya itu ditolak gitu. Karena kalau H0 ini ditolak, maka kita nerima H1 gitu. Nah, jadi eh, apa yang kita asumsikan itu nanti akan kita definisikan di dalam hipotesis tandingan. Karena harapannya tuh tandingan ini yang akan diterima gitu. Jadi kalau kita menolak H0 maka harapannya adalah menerima tandingan. Jadi nanti ketika kita merumuskan hipotesisnya, jadi nanti tuh hipotesisnya begini, H0 sama dengan apa? Nanti H1 sama dengan apa gitu ya. Nah, yang kita angan-angankan atau asumsi kita atau harapan kita itu kita letakkan di dalam H1 atau di dalam H alternatif. Kenapa? Karena harapan kita H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, maka masuknya ke H1. Artinya eh, statistik itu harus menerima H1 karena dia menolak H0. Ya, prinsipnya begitu. Lalu bagaimana cara membuat keputusannya? Sebetulnya langkahnya nggak panjang, tapi kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama tadi kita harus menyatakan H0-nya, hipotesis H0-nya. Jadi biasanya H0 ini adalah hipotesis tentang tidak adanya perbedaan. Jadi ini tentang persamaan. Jadi umumnya hipotesis ini diformulasikan untuk ditolak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi harapannya H0 itu nanti ditolak. Jadi ini tentang tidak adanya perbedaan. Artinya sama. Contohnya, tadi kan kita pakai contoh nih, kalian membuat tugas akhir. Tugas akhirnya tuh misalnya membuat sistem informasi PMB, sistem informasi penerimaan siswa untuk SMA X gitu ya. Di SMA itu tuh sudah ada sistem informasi penerimaan siswa. Tapi kalian membuat sistem baru sebagai pembaruan dari sistem yang sudah ada, gitu, ya kan? Nggak mungkin dong kalian membuat sistem yang sama kayak kemarin kan nggak mungkin. Jadi pasti eh, ada ada satu hal yang ditonjolkan yang membedakan dari sistem yang kemarin kan gitu. Nah, di dalam H0-nya yang berisi tentang hipotesis tentang tidak adanya perbedaan. Itu maksudnya sistem yang kemarin, sistem yang sekarang sama sistem yang kemarin itu sama aja, nggak ada perbedaan, gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang diperbarui, tidak ada hal-hal yang menjadi unggulan gitu. Itu diletakkan di H0. Padahal kan sistem kalian nggak seperti itu kan. Kalian membuat pasti selalu lebih bagus. Nah, itu diletakkan di H1-nya gitu. Jadi karena kita membuat bahwa sistem sekarang itu sama dengan sistem yang kemarin dan itu kita letakkan sebagai hipotesis nol, nanti kan harapannya melalui apa namanya survei atau kuesioner yang kita sebar ke user ketika mereka mencoba aplikasi kita itu kan ada jawaban-jawabannya kan. Nah, jawabannya nanti akan diuji secara statistik supaya dia nanti menolak H0. Tapi itu nggak bisa tidak bisa dirancang ya. Maksudnya ya tergantung dari hasil hasil statistiknya seperti apa gitu. Tapi membuat H0-nya itu yang di H0 itu berisi sama dengan. Jadi nanti rumusnya biasanya yang di H0 selalu sama dengan gitu. Nah, di yang satunya di H1-nya itu adalah alternatif. Kalau di H0 ini tidak ada perbedaan atau sama, maka di H1 itu bisa berisi tidak sama atau bisa berisi lebih besar, berarti apa namanya, misalnya memberi keuntungan yang lebih besar gitu ya, atau bisa lebih kecil, misalnya bisa mengurangi ongkos gitu. Jadi simbolnya kalau tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Nah itu kita letakkan di hipotesis tandingan atau alternatif. Jadi nanti kalau H0 ditolak, maka ini akan diterima, ya. Nah, hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis penelitian dari si pembuat
eksperimen dari yang membuat percobaan tadi yang dinyatakan secara operasional, gitu ya. Jadi hipotesis ini adalah prediksi yang diturunkan dari teori yang sedang diuji. Oke, nah setelah kita membuat H0-nya apa, H1-nya apa, kemudian kita menyatakan apakah hipotesisnya ini uji satu arah atau dua arah. Contohnya begini, ini contoh H0. Contoh H0-nya itu isinya rata-rata satu tidak sama dengan rata-rata dua. Jadi sistem nomor satu tidak sama dengan sistem nomor dua. Atau sistem yang kemarin sama dengan sistem yang sekarang gitu. Itu diletakkan di H0. Tandanya di sini sama dengan. Jadi ini ya, selalu kalau di H0 itu sama dengan. Nah, di H1-nya bisa sama dengan. Nah, kalau ini tidak sama dengan, kita sebut dia dua arah. Karena tidak sama dengan itu, artinya mungkin dia lebih kecil, mungkin dia lebih besar. Gitu. Jadi maksudnya dia dua arah atau dua sisi. Nah, kalau satu arah itu berarti begini, H0-nya tetap sama dengan, selalu di H0 itu sama dengan. Jadi antara rata-rata satu dan rata-rata dua tidak ada perbedaan ya, sama. Kemudian eh, di H1-nya kita bisa buat lebih besar atau lebih kecil. Ini H1 ya. Jadi H0-nya dibuat begini, nanti H1-nya ini atau ini. Gitu. Jadi itu bedanya di mana, Bu? Bedanya nanti di dalam menggambarkan grafiknya, menggambarkan diagramnya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kita lihat contohnya, misalnya kita membuat hipotesis nol itu sama dengan, jadi rata-rata satu sama dengan rata-rata dua. Jadi di sini hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata kedua populasi itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, hipotesis tandingannya menyatakan bahwa rata-rata populasi satu sama populasi dua itu beda, gitu. Gitu ya. Nah, nanti apa namanya kita lakukan perhitungan statistiknya. Jadi setelah kita membuat hipotesis nol dan hipotesis satu, kemudian kita menyatakan, oh ini uji satu sisi, ini dua sisi, gitu ya. Itu berdasarkan sini. Kalau di H1-nya tidak sama dengan, maka dia dua arah atau dua sisi. Kalau lebih kecil atau lebih besar, berarti dia satu sisi atau satu arah. Gitu. Nah, langkah-langkah secara keseluruhan seperti ini. Ada 4 langkah ya, karena langkah yang terakhir itu adalah menyimpulkan. Jadi yang pertama, kita menetapkan rumusan hipotesisnya. H0-nya apa, H alternatifnya apa, gitu ya, hipotesis nolnya apa, hipotesis tandingannya apa, kemudian apakah dia termasuk uji satu arah atau dua arah, gitu ya. Jadi sebetulnya uji satu arah sama dua arah ini ikut aja nanti di H1. Ketika H alternatifnya lebih besar, maka dia satu arah. H alternatifnya lebih kecil, dia satu arah. Kalau H alternatifnya tidak sama dengan, itu dua arah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menentukan, Bu, saya harus pakai dua arah, satu arah, gitu. Tergantung pertanyaannya ya. Jadi tergantung dari soal yang akan kita teliti. Kalau misalnya di soal itu, apakah sistem informasi yang sekarang sama yang kemarin itu nggak ada bedanya, gitu. Kalau pertanyaannya begitu, oh ini berarti uji hipotesisnya adalah uji hipotesis dua arah, gitu. Jadi ada kata-kata tidak sama dengan, gitu. Tapi kalau pertanyaannya begini, apakah sistem informasi yang sekarang lebih bagus daripada sistem informasi yang kemarin gitu. Nah, itu berarti uji satu arah, gitu ya. Kalau ada kata-kata lebih, itu berarti satu arah. Kalau ada kata-kata tidak sama, itu berarti dua arah. Karena tidak sama dengan itu berarti mungkin dia lebih kecil yang satunya, mungkin yang sekarang lebih besar, gitu ya. Oke, itu langkah satu. Langkah kedua, kita menetapkan taraf nyatanya. Taraf nyata itu alfa. Di pendugaan parameter yang kemarin kita sudah singgung ya. Alfa ini nanti yang dipakai untuk kita melihat tabel distribusi normalnya. Jadi alfa itu biasanya bernilai 1%, 2%.
5%, maksimal biasanya 5%. Ya, jadi nanti dari nilai alfa ini kita akan mengambil nilai kritis dari tabel. Tuh, sehingga nanti ketika kita mengetahui daerah mana di tabelnya, kita bisa menggambarkan area atau pada range berapa kita menolak H0 atau menerima H0 gitu. Bisa menggambarkan seperti itu. Sudah, jadi pertama menetapkan hipotesisnya, kemudian menetapkan taraf nyatanya. Yang ketiga adalah menghitung atau menetapkan statistik ujinya. Statistik ujinya cocok pakai apa nih? Apakah pakai distribusi normal? Apa pakai distribusi T gitu maksudnya? Itu kan tergantung dari apanya? Dari jumlah sampel yang diambil ya. Kalau jumlah sampel yang diambil besar, 30 ke atas, ya berarti kita pakai distribusi normal. Kalau kurang dari 30 berarti pakai tabel distribusi T gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menghitung, menetapkan, oh pakai distribusi ini nih, kita hitung. Jadi sekarang kita berdasarkan sampel yang diambil, itu kan biasanya nanti ada data rata-ratanya berapa, simpangan bakunya atau standar deviasinya berapa gitu ya. Nah, itu kita uji. Kita hitung statistik ujinya. Nanti namanya apa namanya? Statistik uji. Kemudian dari data itu kita cek apakah hasil perhitungan di nomor 4 itu masuk di daerah penolakan H0 atau masuk di daerah penerimaan H0. Nah, dari situ nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata H0-nya harus ditolak. Karena nilai statistik uji nomor 4 ini jatuh di daerah penolakan H0. Gitu. Atau sebaliknya, kita bisa menerima H0. Kalau ternyata hasil perhitungan nomor 4 ini itu jatuh pada daerah penerimaan H0. Gitu ya. Nah, kalau kita menolak H0, maka kita harus menerima H1. Gitu. Jadi langkahnya itu aja sih sebetulnya. Sekali lagi menetapkan rumusan hipotesisnya, kemudian menetapkan taraf nyatanya atau alfanya, kemudian menetapkan statistik ujinya pakai yang mana nih gitu. Kemudian menghitung statistik, lalu nomor 5 menyimpulkan. Menggambarnya di mana, Bu? Menggambarnya di nomor 2. Jadi setelah kita mengetahui alfa, kita tahu nih nilai itu di dalam tabel sebelah mana gitu ya. Lalu kita bisa gambarkan. Nah, gambar daerahnya tadi untuk memperhitungkan daerah H alternatif atau H0-nya H0 diterima atau H0 ditolak itu di sebelah mana. Gitu. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Kalau ini uji satu arah ya, uji satu arah untuk apa namanya parameter yang sekarang itu lebih kecil daripada parameter yang eh, dulu gitu. Berarti karena ini lebih kecil, maka penggambarannya alfanya itu di sebelah kiri gitu. Jadi ini kita buat grafiknya, kemudian alfa itu letakkan di ekor kiri. Nah, kemudian yang berwarna abu-abu di daerah alfa ini yang daerah penolakan H0. Jadi yang berwarna abu-abu ini daerah penolakan H0 dan yang putih ini daerah penerimaan H0 yaitu sebesar 1 min alfa. Jadi kalau alfanya 5% untuk uji satu arah, maka daerah penerimaannya di sini seluas 95%. Gitu ya. Nah, nanti kita nyari nih pakai distribusi normal yang kemarin untuk mencari nilai Z-nya berapa. Gitu ya. Ini nanti menjadi Z kritis. Nah, nilai ini setelah ketemu itu berarti kita tahu oh daerah penerimaan H0-nya itu mulai dari ini ke kanan misalnya gitu. Ya. Ini untuk satu arah lebih kecil. Nah, yang satu arah lebih besar berarti alfanya ada di ekor kanan. Ini alfa berarti daerah penolakan H0-nya ada di sini. Mulai Z sini ya ke kanan. Berarti yang putih ini daerah penerimaan H0. Berarti kalau alfanya 2% misalnya, berarti di sini 98%. Artinya ini 50%, ini kan separuh ya. Ini 50%, yang ini 48, yang ini 2%. Jadi gitu ya. Nah, kemudian kalau yang dua arah
Ini simbolnya tanda tidak sama dengan. Berarti daerah penolakan H0-nya diketahui alfanya dibagi dua. Setengah alfa untuk daerah kiri, ekor kiri, setengah alfa untuk ekor kanan. Yang putih di tengah ini daerah penerimaan H0. Jadi misalnya alfanya 5%, berarti 2,5% di ekor kiri, 2,5% di sebelah kanan. Sehingga di tengah-tengah sini tuh 95% dibagi dua. Jadi ini 47,5%. Jadi 0,4750 gitu ya. Itu daerah mulai sini 0 ke kanan sampai sini. Gitu. Jadi kalau uji dua arah, yang tandanya di H1-nya itu tidak sama dengan, itu kita gambarkan apa namanya lonceng dengan dua ekor di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dan alfanya dibagi dua. Gitu ya. Nah, setelah kita bisa menggambarkan daerah ini, baru kita lakukan perhitungannya. Gitu. Nah, untuk menghitung nilai statistiknya, jadi sebetulnya perhitungan ini sama kayak waktu kita menghitung distribusi sampel, pendugaan parameter, semuanya sama. Ada ada satu rata-rata dengan sampel besar. Sampel besar itu berarti 30 ke atas. Nanti ada beda dua rata-rata untuk sampel besar. Ada satu rata-rata untuk sampel kecil, berarti di bawah 30 gitu ya. Terus ada dua rata-rata untuk sampel besar, kemudian ada proporsi sampel besar, proporsi sampel kecil gitu. Nah, sekarang kita coba lihat rangkumannya ya untuk ini pengujian min atau rata-rata karena yang satunya itu adalah proporsi, jadi pas eh, parameternya itu selalu hanya dicari pada rata-rata dan proporsi. Nah, kalau rata-rata nih, berarti bentuk hipotesisnya nanti begini. H0 sama dengan ya, lalu H1 bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa tidak sama dengan. Ini milih salah satu ya, tidak tiga-tiganya. Ini hanya rangkuman. Kemudian taraf nyatanya tadi alfa untuk ini satu arah, kalau setengah alfa untuk dua arah. Nah, statistik ujinya tuh untuk sampel besar berarti dibawa ke distribusi normal. Berarti parameter X-nya kita ubah ke Z. Namanya transformasi Z. Nah, Z itu dihitung dari X rata-rata. X rata-rata itu berarti rata-ratanya sampel, gitu ya. Karena variabelnya sampel itu kan pakai huruf Latin. Rata-rata pakai X bar, simpangan baku pakai S, gitu. Min mu ini juga rata-rata, tapi rata-ratanya populasi. Biasanya ini sebagai patokannya, gitu. Karena variabelnya populasi itu selalu pakai huruf Yunani. Pakai mu, pakai gamma, pakai apa namanya sigma kecil gitu ya, huruf-huruf Yunani. Kemudian dibagi simpangan baku dari sampel. Jadi ini simpangan baku dari sampel itu kita hitung dari simpangan baku populasi dibagi dengan akar sampelnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada faktor koreksi, ini juga sudah kita pelajari waktu kita membahas distribusi sampel atau sampling. Faktor koreksi digunakan kalau kita punya populasi yang terbatas. Artinya jumlah populasinya diketahui, yaitu N besar. Sehingga kita harus hitung faktor koreksinya adalah akar dari populasi dikurangi sampel dibagi populasi min 1. Ini statistik ujinya. Nanti ini kan ketemu nih Z. Nah, ini masuk daerah mana nih gitu. Jadi wilayah kritisnya kita gambarkan berdasarkan tadi ya nilai alfa di sini untuk menggambarkan wilayah kritis. Yang putih di sini adalah penerimaan H0. Kemudian ini yang arsiran penolakan H0. Ya, selalu yang putih itu penerimaan H0, ini penolakan H0. Nanti kan di sini kan batasnya Z nih. Nah, waktu kita menghitung statistik ujinya ini Z-nya nilainya berapa gitu. Misalnya di sini 1, kok ternyata nilai Z-nya 0,5. Oh, berarti masuk di daerah penerimaan H0, maka H0 harus diterima gitu. Atau kalau misalnya di sini Z-nya itu dari tabel 2, terus waktu kita hitung statistik ujinya nilainya 2,5. Berarti kan sebelah kanannya 2 ya di sini. Oh, berarti itu masuk di daerah penolakan H0. Berarti
Karena H0 ditolak, berarti H1-nya diterima. Dan itu menjadi keputusan di langkah ke-5. Ya. Oke, kita lihat dulu. Berikutnya, ini kalau rata-rata dua populasi, jadi kita membandingkan dua populasi gitu ya. Nah, rumusnya hanya berbeda di sini. Kalau yang satu populasi kan X min mu. Kalau dua populasi ya berarti kita hitung selisih dari dua rata-rata sampel yang kita ambil. Dikurangi selisih dari dua rata-rata populasi. Gitu ya. Kemudian standar deviasinya, adalah akar dari sigma 1 itu. Sigma 1 adalah standar deviasi dari populasi dibagi dengan banyaknya sampel. Ini dikuadratkan dibagi banyak sampel. Ini juga begitu. Simpangan bakunya dari populasi kuadrat dibagi dengan banyaknya sampel lalu dijumlah dan diakar. Oke. Ini sama. Berikutnya kalau sampel kecil. Kalau sampel kecil berarti ini pakai T. Karena nanti kita pakai distribusi T. Caranya sama. Jadi rumusnya itu selalu sama kok. Jangan khawatir. Jadi sebetulnya menghafalkannya tidak terlalu banyak. Bedanya di mana? Bedanya adalah penggunaan tabel. Kalau sampelnya besar, pakainya tabel distribusi normal. Kalau tabelnya kecil, pakai distribusi T. Kalau hitungannya sih sama, ya. Oke, ini sampel kecil. Oke, kita coba yuk. Jadi cara mengerjakannya begini. Contoh satu. Yes. Misalnya, diketahui suatu perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya mendekati distribusi normal dengan nilai rata 700 jam. Ini berarti rata-ratanya populasi. Karena kita mendengarkan info, bukan dari hasil perhitungan kita, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan itu memproduksi lampu umur yang rata-rata umurnya itu 700 jam dan simpangan bakunya 50 jam. Berarti ini simpangan baku dan rata-rata dari populasi, gitu ya. Kemudian dengan memakai sampel acak sebanyak 30 lampu, jadi diambil dari perusahaan itu ngambil 30 lampu, kemudian diuji coba dan dihitung, ternyata rata-rata umur lampu dari 30 lampu yang diambil itu 788 jam. Itu lebih besar dari 700 ya. Nah, ujilah hipotesis tersebut bahwa rata-rata, oh sorry, ini rata-ratanya 800, saya ubah 800 aja. Saya samakan ya, ini cara ketik nih, ini 800. Kemudian, jadi ujilah hipotesis bahwa munyunya atau rata-rata populasinya itu 800 dan lawannya, alternatifnya tidak sama dengan 800. Berarti ujinya adalah uji dua arah. Oke, jadi di sini yang pertama adalah diketahui yang pertama ini saya ganti 800 ya. Rata-rata populasi itu berarti mu. Mu-nya sama dengan 800. Kemudian simpangan bakunya 50. Simpangan baku itu simbolnya sigma kecil. Ini sama dengan 50. Lalu diambil sampel acak sebanyak 30 berarti N sama dengan 30. Ini sampel besar ya. Kemudian dihitung ternyata rata-rata umur lampu 788 jam. Nah, ini rata-ratanya sampel, berarti kita pakai X bar. Jadi, walaupun di sini ada kata rata-rata, kemudian di sini juga rata-rata, kalian harus bisa membedakan dia kita masukkan ke dalam variabel mana. Apakah
mu atau X bar, X garis gitu ya. Di ini 788 jam. Kemudian apa lagi? Sudah. Alfanya 0,01. Jadi alfanya taraf nyatanya sama dengan 1% ya, atau 0,01. Nah, hipotesisnya adalah nih. Jadi sekarang kita rumusan hipotesis. Ini uji dua arah. Dari mana mengetahuinya? Dari tanda tidak sama dengan ini ya. Jadi sekarang kita rumuskan begini. H0 titik 2, H0-nya itu adalah bahwa rata-rata mu ini sama dengan 800 gitu ya. 800. Kemudian H alternatifnya mu ini tidak sama dengan 800 jam. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau gambarkan dulu. Jadi kita gambarkan grafiknya gini ya. Nah, dibuat begini karena ini uji dua arah. Berarti kita buat dua ekor di kanan kiri. Ini berarti alfanya itu tadi 1% ya. 1% itu berarti di sini 0,5%. Jadi 0,00 sorry. Ya 0,005 ya. Hmm. Ini juga 0,00. Berarti di sini tuh 0,5%. Berarti di sini 4 kan, 99% dibagi 2. Jadi ini 99% dibagi 2. 99% itu berarti berapa? Saya hitung dulu ya. 49,5. Jadi di sini 49,5. Jadi luasnya ini 49,5. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena kita harus mengetahui di sini tuh Z-nya berapa gitu. Ini Z2-nya berapa, Z1-nya berapa. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, sementara itu tabel distribusi normal, masih ingat dong? Tabel distribusi normal itu kan gambarnya begini. Kita bisa mengetahui Z kalau kita tahu daerah arsiran yang berwarna abu-abu dari 0 sampai batas kanan. Nah, batas kanannya itu adalah nilai Z dari luas arsiran ini. Gitu kan. Kalau sekarang yang diketahui adalah ini, kan 1% dibagi 2. 1% itu
Kalau totalnya 100 dikurangi 1 kan 99%. Dan ini harus dibagi 2. Jadi 49,5 atau 0,495. Nah, berarti kan kita nanti baru mengetahui ini luas dari 0 sampai sini itu luasnya 49,5. Jadi sekarang kita lihat di tabel yang luasnya 0,495 itu yang mana gitu. Di sini. 0,49 kita cari di sini. 0,495 itu kan ini ya kayaknya ya. Oh, ini bukan 7 nih, bukan 6 nih. Salah karena tabel itu selalu nilainya naik, nggak mungkin turun. Di 41, 3, ini 5 ya. 4945, ini 4946, 4948. Nah, di sini nih. Jadi 4949 sampai 4951. Jadi tengah-tengah sini ya. Nah, tengah-tengah sini itu adalah di 2,575. Tengah-tengahnya sini. Jadi 2,575. Nih, mana tadi? Lah, saya sudah menggambar itu di mana ya? Oh, tidak ada. Ah, sini. Dari tabel, ini gambarnya saya ambil dulu. Oke, gambarnya jelek. Ini dari tabel distribusi normal diperoleh nilai Z2 itu sama dengan 2,575. Nah, yang Z1 yang batas sebelah kiri ini kan berarti lawannya. Jadi ini min. Jadi di sini tuh batasnya dari min 2,575 sampai kanan positif 2,575 gitu ya. Daerah eh, penerimaan Hanul itu yang di tengah sini. Lalu daerah yang penolakan Hanulnya sebelah kanannya Z2 dan sebelah kirinya Z1. Saya tuliskan dulu ya. Dengan daerah penerimaan Hanul adalah yang tengah ya. Ini min 2,575. Kemudian ini eh, Z sampai 2,575. Berarti tengah sini ya. Nah, dan daerah penolakan Hanul adalah sebelah kiri Z lebih kecil dari min 2,575 atau sebelah kanannya Z lebih besar dari 2,575. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu daerah kritisnya, berikutnya
kita melakukan perhitungan statistik. Statistik ujinya. Karena sampel berukuran besar, maka dianggap berdistribusi normal. Sehingga kita lakukan transformasi Z. Nah, sekarang kita hitung Z-nya. Z itu sama dengan X bar. Jadi saya tulis rumusnya dulu biar ingat. Jadi rata-rata dari sampel dikurangi mu atau rata-rata populasinya dibagi simpangan baku dari sampel. Nah, tuh. Nah, sekarang kita hitung dulu. Ini di mana? Hitung ini dulu ya, simpangan baku dari sampel. Itu sama dengan, apa tadi rumusnya? Kok ini? Simpangan baku populasi atau sampel, kalau populasi ada populasi, kalau tidak ada pakai sampel. Ini bagi akar banyaknya sampel atau akar N. Jadi ini kita hitung dulu. Oke, populasinya 50 ya. Sorry, simpangan bakunya 50. Terus ini dibagi dengan akar N 30. Maka ini sama dengan 50 dibagi akar 30 itu 5,48. Oke, 50 dibagi 5,48, 9,12. 9,12. Ini simpangan bakunya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan transformasi Z-nya. Sama dengan X rata-rata dari sampel 788 dikurangi 800 dibagi 9,12. Ini sama dengan min. Berapa tuh? 12 ya? Min 12, 9,12. Ini sama dengan min 12 dibagi 9,12. 1,32. 1,32. Nah, ini sekarang dibandingkan. Min 1,32, kalau di sini, ini berada di mana? Min 1,32 kan berarti di sebelah kirinya, sebelah kanannya min 2,575 ya. Karena Z1 di sini kan batasnya min 2,575. Sedangkan hasil perhitungan ini, itu berarti masuk di daerah di sini karena dia di sebelah kanannya ini.
berarti dia masuk di daerah penerimaan H0. Oke. Nilai eh, min 1,32 itu lebih besar daripada min 2,575. Oke. Sehingga di mana nilai ini berada pada daerah penerimaan H0. Karena H0-nya diterima, berarti rata-ratanya dianggap 800 jam gitu ya, walaupun eh, rata-ratanya waktu dihitung itu 788, tapi dengan taraf nyata 1% dan ternyata dia masuk di daerah penerimaan H0. Maka kesimpulannya eh, dari data dari data sampel yang diambil dengan taraf nyata, jadi ini harus disebutkan karena bisa saja dengan taraf nyata yang lain hasilnya berbeda. Dengan taraf nyata 1%, dapat dikatakan bahwa rata-rata lama, rata-rata lama, apa tuh kesannya ini? Rata-rata umur lampu. Rata-rata umur lampu yang dihasilkan perusahaan itu adalah 800 jam. Gitu. Kalau misalnya ternyata masuk di daerah penolakan H0, H0 kan ditolak ya, berarti kita menyimpulkannya tidak sama dengan 800 jam gitu. Karena ini kan perusahaannya ngeklaim ya, ngeklaim bahwa rata-rata yang punya 800 jam. Gitu. Jadi kesimpulannya begitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa diterima? Bisa ya? Oke. Siap, siap, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat berikutnya. Jadi cara mengerjakannya begitu ya. Ini sebetulnya sudah ada tulisannya sih. Jadi nanti kalian coba contoh-contoh yang lain sudah ada di situ sih. Cuman kalian tinggal orek-orek aja. Misalnya ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil itu secara rata-rata per tahunnya tuh kurang dari 20.000 kilometer. Nah, untuk mengujinya diambil sampel 100 mobil. Ternyata rata-rata jarak tempuhnya tuh 23.500. Kan ini lebih besar dari 20.000 dong. Tapi apakah dengan simpangan bakunya 3.900? Apakah kalian sependapat dengan pernyataan ini? Gunakan taraf nyata untuk melakukan penelitiannya. Nah, jadi karena ini kalimatnya adalah, jadi tergantung ya. Kalau ini menurut menurut kita kan lebih besar nih, gitu kan? Oh iya, ternyata lebih dari 20 kilometer kan gitu. Nah, anggapan kalian letakkan di H1. Jadi H alternatifnya nanti saya akan membuat bahwa rata-ratanya lebih besar dari 20 kilometer. 20.000 kilometer. Boleh. Jadi buatnya ini harusnya bukan kurang ya, tapi harusnya lebih besar. Karena ini ternyata rata-ratanya itu eh, hasil hitungnya 23.000. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu kurang dari 20.000. Bagaimana kalau itu dibuat ini? Nanti kesimpulannya akan sama kok. Gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa membuat, oh kalau dari data harusnya lebih besar nih. Nah, anggapan itu kalian letakkan di H1. Boleh, jadi mu-nya lebih besar dari 20.000. Karena nanti kan jatuhnya statistik ujinya akan berbeda ya. Apakah di daerah penerimaan atau penolakan, tapi kesimpulan akhirnya itu sama. Itu ya, jadi nanti kalian coba.
Kemudian eh, ini dengan proporsi. Jadi kalau ada perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya dan untuk melakukan hal ini diambil sampel sebanyak 170 suku cadang. Berarti sampelnya besar. Ternyata dari 170 itu ada 16 yang cacat. Berarti kan kalau kita bagi 16 per 170 kurang dari 100, kurang dari 10%. Untuk 10% aja kan minimal harus 17. Nah, ini ternyata yang cacat hanya 16. Berarti kurang dari 10% dong. Nah, dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacatnya itu kurang dari 10%? Kita uji. Kalau melihat perhitungan dari sampel yang kita ambil, memang kurang dari 10% ya. Nah, itu kita letakkan di H1. Jadi di H1-nya begini. Proporsinya kurang dari 10%. Gitu. Jadi ini bukan rata-rata tapi pakai proporsi. Nah, rumusnya proporsi begini. Rumusnya sama kayak yang kita bahas di simpangan di distribusi sampel. Jadi kalian buka lagi. Karena rumusnya tuh dari awal sampai sekarang masih sama, ya. Cuman berbeda di perhitungannya aja. Maksudnya di rumusnya sama sih. Hanya kalau proporsi ya berarti kita pakai ini gitu. Kemudian simpangan bakunya, rumus proporsi akar dari P0 dikali 1 min P0, maksudnya kalau proporsinya 10%, maka 1 min P0-nya 90%. Gitu ya. Jadi kalau ini 0,1, maka ini 0,9. Gitu. Nah, Z-nya sama. Kalau yang rata-rata tadi pakai X min mu persimpangan baku, kalau ini pakai proporsi. Proporsi dari statistik 0,94 dikurangi proporsi berdasarkan yang mau diuji 10% gitu ya. Nanti dicoba ya, ini sudah ada. Jadi kalian coba latihan apa namanya mengerjakan ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, hari ini saya akhiri dulu. Kemarin saya belum jadi ngasih tugas ya kayaknya ya. Nah, jadi hari ini nanti saya kasih tugas ya supaya kalian belajar mengerjakan soal. Oke, gitu ya. Nanti videonya saya upload bareng yang kemarin saya lupa upload, tapi sudah saya upload, tinggal saya pasang di Sinau dengan ini dan tugasnya. Begitu? Baik. Ada yang ingin ditanyakan sekali lagi sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada berarti saya akhiri dulu ya.